Ambil aja. Keluar aja Pak. Cepat. Udah. Anak udah keluar. Oke, siap. Siap, baik. Iya, saudara penonton. Batu belakang. Pada hari ini di lapangan hijau sepak bola Gelombang akan digelar dan diselenggarakan ajang yang cukup bergengsi yang juga di publik Lambudu, khususnya di Rupe. Ajang ini benar-benar sangat istimewa dan untuk melakukan pertandingan perdana ini adalah tim sepak bola yang berorganisasi di Lambudu, tepatnya di Desa Rupe, Sini aja, jangan terlalu jauh, sini aja. dan langsung bertindak sebagai tuan rumah akan berhadapan langsung kontra Perselam yang berorganisasi di Kecamatan Sape di Desa Lamere. Iya. Foto dulu, ganti baju. Marah. Cilio Bajire. Bikin dua baris. Mantap. Iya, saudara penonton yang terpampang di pinggir lapangan, yaitu tim lakukan pose atau foto bersama tim Perselam. Iya, kompetisi ini adalah kompetisi Liga Internal Askap PSSI Kabupaten Bima tahun 2022. Kembali giliran PS tuan rumah, yaitu Persatuan Sepak Bola Gelombang, yang diasuh langsung oleh Bapak Manajemen, Bapak Manajer maksudnya, Haji Reman bersama Coach Gama, saudara penonton. Mantap. Dorong bang. Iya. Mantap. Iya, saudara penonton, kita bisa juga menyaksikan pertandingan sesaat lagi akan dimulai dan kick off akan berlangsung, dan kami dari reporter yang mengucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Wakil Bupati Bima
yang telah berada di area atau di arena pertandingan di petang hari ini adalah pertandingan pembuka, maksudnya pertandingan perdana. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Haji Wakil Bupati Bima, Bapak Haji Dahlan Haji M. Nur. Ya, saudara penonton, Bapak Wakil Bupati Bima Haji Dahlan Haji M. Nur dampingi oleh Ketua Askap bersama Ketua Panitia dan beberapa pejabat lainnya masuki lapangan pertandingan dan untuk melakukan tendangan bola pertama, maksudnya. Iya, kita lihat. Oh, sudah dilakukan, sudah penonton. Bola masih bergulir dan kita nantikan bersama. Beberapa person yang terdiri dari Bapak Haji Dahlan Haji M. Nur merupakan Bapak pejabat nomor 2 di Kabupaten Bima bersama pejabat lain dan Ketua Panitia, Ketua Askap telah meninggalkan lapangan pertandingan. Dan ya, rupanya saudara penonton, pertandingan sesaat sudah berlangsung. Faruk, tekatilah. Kembali anak-anak Persela menguasai bola, namun terjadi benturan body chest tadi sehingga sedikit terjatuh pemain nomor kostum 20 gelombang ini. Wasit Sulaiman sendiri memberikan tendangan bola mati pada anak gelombang, melakukan eksekutor Erik. Nah, penonton, sana anak lepas kawalan masih putar-putar berbahaya. Ya, nomor kostum 5 mencoba melakukan umpan segitiga, telah saja dapat dipatahkan dan di cover oleh beberapa saudara penonton. Untung dengan sendirinya yang merupakan pemain palang pintu nomor kostum 4 dari Perselam ini cukup cerdik, cukup cerdas membuang bola sehingga terjadi tendangan sudut yang pertama. Namun pada kesempatan ini saudara penonton, di mana pemain bertaburan adu sundur, namun bola dibiarkan keluar lapangan oleh barisan belakang Perselam. Cocok ke depan berbahaya nomor 12 yang di 7, maksudnya kali ini mencoba melengseng masuk di kotak 16. Anak-anak barisan depan daripada PS gelombang ini kini dapat diambil alih, melakukan akselerasi penetrasi berbahaya, lepas kawalan. Dua pemain yang saling berlawanan, masih adu sprinter di sana saudara penonton, mencoba membantu maju 2-3 langkah. Anak-anak Perselam ini langsung melakukan umpan voli ke daerah pertahanan. Ya, namun
penjaga gawang Gelombang sendiri masih enak. Ya, seorang tira pemain nomor 10. Sana ada pas kawalan langsung melakukan shooting. Namun ya, saudara penonton, kini supporter Gelombang terus bergema. Ya, sorak-sorai memberikan dukungan dan kepada tim Gelombang sendiri. Satu bila. Ya, kembali nomor 10 mencoba lepas kawalan, disentuh keluar, kini lemparan ke dalam dilakukan oleh anak-anak Perselam. Sundulan datang dari pemain gelandang. Iya. Terlebih dahulu peluit wasit saudara penonton, sehingga dengan sendirinya bola iya kali nomor kostum 5 mencoba melakukan gerakan individu. Dila yang ketujuh lepas kawan, kini nomor punggung 19 masuk ke pertahanan aman. Kita nanti yang bersama datang mengcover saudara semua, namun masih energik. Iya, sekalipun datang serangan yang cukup bergelombang dari Gelombang ini, masih tidak gentar juga. Daerah pertahanan Perselam ini masih skor kacamata saudara penonton. Kini lempar ke dalam, dapat dipatahkan. Uang bola melakukan umpan segitiga, maksudnya pendek saja. Seorang Dila maju 2-3 langkah langsung ke depan. Berbahaya terlebih dahulu, terjadi perangkap offside maksudnya. Film nih jalan 5. Ya, kini anak-anak barisan belakang Perselam dapat hadiah tendangan bola mati sudah dilakukan, melambung ke sektor tengah, melakukan akselerasi, namun bola terlalu deras sehingga dengan sendirinya penjaga kali ini giliran lakukan akselerasi lagi, namun silih berganti penjaga gawang melakukan antisipasi bola dengan cermat saudara penonton. Kini lagi keluar dari sana, mencoba melancarkan kaki tangan kanan menyelamatkan gawangnya Bung Argon. Ya, kali ini Gunawan pendek saja pada nomor punggung 19 maksudnya. Kali ini dengan Enasa mencoba memanfaatkan barisan gelandang langsung ke depan. Ke belakang. Bom memanfaatkan lebar lapangan stok kiri, maksudnya ke depan. Bom lagi saudara penonton, maksudnya pada Dila. Kini dapat dipatahkan. Datang nomor punggung 10 mencoba menghalau untuk melancarkan umpan-umpan terobosannya, namun masih melayang keluar. Kini lemparan ke dalam sudah dilakukan, berbahaya apakah? Sundulan mencoba berengsek masuk tadi datang nomor punggung 7. Inilah ya Bung Argon, kedua tim yang turun bertanding di pertandingan perdana ini rupanya saling jual beli serangan, tapi ya skor masih kacamata, tidak merubah skor. Tensi pertandingan ya masih enak. Bung Argon melancarkan intensitas serangan yang cukup bergelombang masing-masing kedua tim. Ya, Anda melihat seperti apa di menit-menit awal di pertandingan pembuka ini, Bung Argon? Iya Bung, tentu saja kedua tim yang turun di pertandingan perdana ini tentu mereka berharap poin 3, Bung. Iya, dengan melihat intensitas permainan yang diperagakan oleh kedua tim, Bung, Perselam ataupun APS Gelombang, Bung. Iya, menarik di kubu Gelombang, Bung.
ada seorang dua pemain yang saya pikir ini sangat-sangat luar biasa yang dimiliki oleh sang coach atau pelatih ada Wahyudi yang memiliki postur yang sangat ideal untuk seorang lini belakang. Ya, dan Wahyudi ini memiliki sampai sekarang dia bergabung dengan Persedi Bima, Bung. Iya, saya pikir ini menjadi motivasi besar para pemain-pemain gelombang. Ya, ditopang oleh Bom yang saya pikir ini Alvaro, pemain yang memiliki mobile yang sangat luar biasa, Bung, di lini tengah. Bagaimana seorang Bom melakukan servis atau memberikan pelayanan yang sangat-sangat luar biasa kepada lini depan. Ya, itulah Bung. Tapi yang menarik Bung, di sini saya lihat ada pemain nomor 10 yang dimiliki oleh Perselam. Ini mengingatkan kita Bung, kepada salah seorang bomber Kamerun di era 80-an, Bung, seorang Roger Milla. Iya, saya pikir ini pemain yang Roger Milla maksudnya tadi. Ya, ini salah satu pemain yang luar biasa yang dimiliki oleh Perselam ini. Dia ya langsung saja ke depan tadi. Ya, dia memiliki penetrasi dan determinasi tinggi di lini depan. Ya, ditempatkan di lini belakang kelihatannya, Bu, dilakukan oleh pelatih. Ya, tentu saja, Bung, pertandingan perdana ini kedua tim ini tentu berharap memetik poin 3, Bung, di pertandingan perdana. Ya, karena ini merupakan kompetisi yang sangat panjang, Bung. Ya, tentu saja kedua tim dan pelatih untuk bagaimana mereka mengatur atau memanage pemainnya, Bung, untuk bisa bertahan 90 menit, Bung. Ya, kembali di ada anak gelombang sendiri melakukan tendangan gawang melalui penjaga gawang. Tendangan langsung sudah dilakukan arahkan ke tengah, Dila yang melakukan akselerasi, maksudnya penetrasi masuk, meleset masuk. Nah, masih dapat tertahan dan dibendung serangan-serangan yang cukup bergelombang yang dilakukan oleh tim gelombang sendiri melalui pemain Dila, pemain porosnya ini. Kembali anak-anak daripada Perselam, kostum 11 mencoba lepas kawalahan, namun dengan kecerdikan penjaga gawang gelombang sendirinya yang memiliki postur yang benar-benar cukup ideal di petang hari ini, saudara penonton, yang membawa gaya bola yang benar-benar cukup selangit dan memiliki atmosfer sepak bola atau penjaga gawang yang benar-benar menggiurkan hati penonton, saudara penonton. Kita tiga pemain tadi tidak bisa memanfaatkan peluang emas tadi, Bung. Ya, ini yang harus dilakukan oleh PS Gelombang, memaksimalkan peluang, Bung. Ya, karena kita tahu apalagi Gelombang merupakan ya di kandang sendiri ini di markas Gelombang, Bung. Ya, mereka diadakan event ini. Ya, tentu saja dengan kepercayaan diri yang luar biasa yang dimiliki oleh PS Gelombang, tentu saja mereka harus memanfaatkan maksimal bagaimana peluang-peluang yang dimiliki tadi, seperti yang dilakukan oleh seorang pemain atau pemain jangkar tadi, Bung. Ya, saudara penonton, kembali pertandingan semakin sore semakin seru. Kelangsungan pertandingan di 1x45 menit ini. Anak-anak Persela mencoba bangun serangan, lepas kawalan, masuk ke tempat tahanan lawan. Umpan perombakan datang dengan sendirinya. Masih dapat diantisipasi dengan sempurna penjaga gawang Gelombang ini. Iya, Firman. Iya, saudara penonton. Iya, kembali pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pemain tengah lompat tadi, sehingga dengan sendirinya wasit Sulaiman memberikan tendangan atau hadiah tendangan bola mati kepada anak-anak Perselam. Sudah dilakukan berbahaya. Lampu saja, terus penonton. Masih Firman
meluk bola dengan sangat sempurna sekali. Iya, para penonton, skor masih kacamata sampai di menit pertengahan babak pertama ini. Kembali pemain Dilan nomor punggung 10 mencoba memanfaatkan lebar lapangan, melakukan umpan silang skor kiri, membangun serangan. Kali dengan melakukan akselerasi pendek saja, mencoba melengsek dengan kaki kanan, melancarkan tendangan terobos melalui gaya-gaya post time atau tendangan volley yang dilepaskan. Nah, masih melenceng, masih menyamping. Saudara penonton, dengan sendirinya, iya, anak-anak gelombang lagi giliran membangun serangan melalui sektor tengah. Umpan terobosan melakukan penetrasi dengan sendirinya keluar dari sarang. Ya, Bung Argon, beberapa kali penjaga gawang Persela sendiri keluar dari sarang. Ya, dengan sendirinya Anda melihat seperti apa gerakan-gerakan yang dilepaskan oleh penjaga gawang untuk menyelamatkan daerah pertahanan atau daerah gawang ini, Bung Argon. Iya Bung, tentu saja sang goalkeeper atau penjaga gawang tentu harus jeli melihat bagaimana dia meninggalkan sarangnya. Itu yang harus dilakukan oleh seorang penjaga gawang. Ya, dia harus mengamati bagaimana arah bola itu, Bung. Iya, tentu saja apa yang dilakukan oleh seorang goalkeeper atau penjaga gawang Persela Lamere tadi, saya pikir ini penampilan yang sangat baik, Bung. Bagaimana dia melakukan tindakan penyelamatan ke daerahnya, Bung. Ya, ini sangat luar biasa, penjaga gawang yang memperkuat PS Lamere, Bung. Jauh sayang. Muncul. Ya, Erik, lepas kawalan di sana. Saudara penonton mencoba melancarkan tendangan terobosnya, namun tugasnya tidak dapat memaksimalkan sehingga wasit mengibaskan bendera pertanda terlebih dahulu terperangkap offside. Kali ini giliran anak-anak daripada Persela membangun serangan dari sektor kiri. Ia mencoba sektor berbahaya, kali ini masih melenceng. Umpan-umpan cross yang dilepaskan namun masih melenceng jauh di belakang gawang. Saudara penonton, hanya dapat melahirkan tendangan gawang. Iya, seorang Firman melakukan tendangan lambung, sudah dilakukan arahkan ke kanan, terjadi duel di udara. Mundur 2-3 langkah membantu, langsung sodorkan ke depan, datang nomor punggung 12 Janto melepaskan kawalan pemain yang merupakan pemain sektor kanan atau sayap kanan ini. Iya, teringat Bung Argon. Iya, datang Firman mencoba lari keluar dari daerah pertahanan, malah dengan gaya kaki kanan menyelamatkan daerah gawangnya. Saudara penonton, di luar garis 16 mereka atau seorang Firman, ia sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga skor masih skor 0-0. Saudara penonton, kini anak-anak giliran Persela bagus lama pendek saja melakukan persegi 3, lepas kawalan berbahaya. Iya, setelah penonton masih nomor punggung 11 ini. Ya, bukan kok pemain nomor punggung 11 ini ya terbayang dan teringat pemain sekuat dari Afrika Selatan, Bung Argon. Iya, Mustafa Haji maksudnya. Iya. Dila, kali ini giliran lakukan serangan. Siap, pindah Dila, lepas kawalan. Kita lihat tiga bersama. Lakukan sama diri ya. Ukas. Ya, sudah pernah seorang Uka yang merupakan lini depan daripada gelombang sendiri mencuri peluang tadi, tapi namun melalui kaki kanannya tidak maksimal menendang bola untuk mengoyak jala daripada Persela sendiri. Anda melihat seperti apa yang terjadi di sekuat gelombang nomor kostum 19 Ukarman ini, Bung Argon? Iya, lagi-lagi Ukarman adalah pemain yang sangat diandalkan oleh coach Bung. Iya,
mestinya dia harus dia mendapat bola tadi, menguasai bola tadi, dia harus merangsek masuk dan tidak boleh mendelay atau menunda-nunda permainan, Bung. Ya, sehingga keputusan yang dilakukan oleh seorang Uka tadi, Bung, dia menarik kembali si kulit Bunda dan melakukan sebuah syuting. Itu yang saya pikir itu kesalahan yang dilakukan oleh seorang Uka. Ketika Uka akan mencoba merangsek masuk, Bung, di area kotak penalti, tentu saja pemain belakang Persela Namere akan melakukan sebuah tindakan yang saya pikir ini akan sangat fatal, Bung, dan akan menguntungkan PSG Gelombang sendiri, Bung, apabila Uka tadi mencoba merangsek masuk ke kotak penalti, Bung. Namun saja Uka langsung mencoba mendelay atau menunda-nunda serangan tadi, sehingga posisi penjaga gawang sudah begitu stabil, Bung. Hanya saja sebuah keputusan dilakukan Uka tadi benar-benar tapi meleset tadi apa yang dilakukan oleh seorang Uka. Bagus sekali, ada Bobby langsung tadi. Ya, sangat berbahaya, Bung, apa yang dilakukan oleh seorang Bobby ini. Pemain ini, Bung, dia tidak pelan-pelan tapi sangat membahayakan, Bung. Ya, bagaimana melakukan sebuah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh seorang Bobby ini, Bung. Ya, tentu saja Erik perlu diwaspadai apa yang dilakukan oleh seorang Bobby tadi. Ya, ini pemain yang sangat berbahaya, Bung, dengan seorang Basri ini nomor 8. Basri ini adalah pemain yang memiliki kecepatan yang sangat luar biasa di lini depan Persela Namere. Ya, kembali anak-anak pemain depan Gelombang melalui pemain Uka, pemain Persela bagus serangan selalu masih melakukan umpan pendek di daerah pertahanan, lepas kawalan, maksudnya umpannya terlalu long sehingga tidak terjangkau dengan sendirinya. Iya, Faisal yang merupakan penjaga gawang yang juga memiliki postur yang sangat ideal, dan kami lihat di wajahnya saudara penonton kira-kira masih usianya masih relatif muda, maksudnya. Ya, kali ini anak Gelombang pemain kos 10 siapa betul mereka, saudara, masih melakukan gerakan individu membalas bola di sana. Saudara penonton, ketika mendapat peluang Bung Anggon, seorang Uka sendiri ya tidak bisa memaksimalkan ya melakukan penetrasi, merangsek masuk, maksudnya sangat tidak mumpun. Kita lihat sampai di menit pertengahan ini stamina atau fisik yang dimiliki oleh seorang Uka sendiri. Iya, Bung, kelihatan sekali, Bung, stamina yang dimiliki oleh pemain Gelombang ini sangat-sangat terkuras, Bung. Iya, kita lihat ada beberapa pemain ya sangat kelelahan, ya, sehingga kekuatan tendangan drone juga tidak begitu dahsyat, Bung, ya, ketika melakukan syuting. Iya, ini yang perlu harus menjadi pekerjaan rumah bagi seorang pelatih, Bung. Iya, saudara penonton, tensi pertandingan semakin tinggi semakin sore. Iya, supporter juga pendukung satu sama lain ya terus bergema memberikan sorak-sorai. Ya, suara gemuruh terus digelorakan. Kita lihat saudara penonton, tendangan spekulasi yang dilepaskan oleh seorang nomor kostum 11 tadi. Iya, Bobby, saudara penonton, namun hampir-hampir membuahkan gol, tapi dengan kejelian oleh seorang Firman. Iya, bola tadi tetap tercover, masih skor imbang. Kali ini anak-anak Persela lagi bagus serangan melalui pemain Bobby. Bobby lagi, lepas bola berbahaya. Lagi-lagi. Iya, saudara penonton, padahal dengan sendirinya pemain yang memiliki postur yang cukup ideal, yang merupakan barisan depan. Ya, kami mohon kepada sahabatku, keluargaku, kerabatku, ya, temanku sebagai penonton sepak bola yang setia, Madohota Elere.
Ya, yang duduk di sebelah timur mohon pindah beranjak cari tempat duduk yang lain. Ya. Sekali lagi kami mohon supaya dikosongkan di sebelah timur. Mohon tim keamanan di sebelah timur dikosongkan. Ya, saudara Robi bersama kawan-kawan. Ya. Ya, kali ini masih mohon saudara-saudara, masih melakukan sapa diberikan luas saya Pak Probosan ke sektor kanan mencoba masih kita nanti bersama masih kali ini bola bergulir ke melut 5-6 pemain saudara penonton masih saja tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal mungkin oleh barisan depan gelombang, padahal peluangnya cukup benar-benar memberikan atmosfer yang benar-benar menguntungkan. Bung Argon, Anda sendiri melihat seperti apa serangan yang dilakukan oleh gelombang yang baru terjadi sesaat tadi, Bung Argon? Ya, inilah yang harus menjadi catatan seorang penyerang, Bung. Para striker yang dimiliki oleh gelombang. Banyak kekurangan yang apa yang dilakukan oleh PSA Gelombang ketika menguasai bola di jantung pertahanan PSA Alamere, Bung. Ya, mereka tidak mampu memaksimalkan peluang-peluang yang sangat luar biasa. Ya, sangat berbahaya. Ya, ada Bobby maksudnya tadi. Ya, tentu saja sebuah keputusan yang dilakukan oleh penyerang atau striker yang dilakukan oleh gelombang tadi tidak begitu maksimal, Bung. Ya, bagaimana syuting yang terlalu sangat lemah. Ya, tentu saja tidak begitu menggoyahkan lini belakang PSA Alamere, Bung. Ya. Tentu saja pelatih harus melihat siapa yang akan menjadi go-getter atau melakukan pemain yang memiliki tendangan geledek, Bung. Itu yang dibutuhkan oleh PSA Gelombang di tim ini, Bung. Wasit, terjadi pergantian pemain di kubu Berselam. Sukardin keluar. Bagus masuk. Ya, Sukardin nomor punggung dalam 10. Sukardin keluar. Nomor punggung 13 masuk. Bagus. Ya, sudah penonton kembali di tengah lapangan pertandingan. Terjadi tendangan penjuru di belakang kepada Anda Perselam. Masih dapat diantisipasi dengan sempurna. Iya. Penjaga gawang Firman melakukan tendangan lambung. Tinggal 2 pemain. Saling adu bola utara, bola sedikit menjulang. Dorongan dikit datang dari pemain depan. Kini kapten lagi Bobby kembalikan belakang, memanfaatkan lebar lapangan, mengejar, melakukan penetrasi. Sudah penonton, kita nanti masih dapat diselamatkan, namun bola si kulit bundar ini sudah terlanjur keluar lapangan pertandingan, sehingga dengan sendirinya tendangan bola mati yang dilepaskan oleh anak-anak Gelombang melakukan umpan sila.
ke sektor kanan, memanfaatkan lebar lapangan, mencoba melakukan gerakan individu, tapi namun saja gagal usahanya, saudara penonton. Kini anak-anak Persela melakukan akselerasi, umpan berapa saja tahu mereka masih berbahaya. Dan lagi-lagi, iya saudara penonton, ya Anda melihat seperti apa di barisan depan anak-anak Persela sendiri, begitu energik, ya mumpun sekali, sangat mumpuni determinasi atau stamina yang dimiliki oleh beberapa sekuat yang diturunkan oleh coach Persela di petang hari ini, sehingga dengan sendirinya barisan depan Persela dapat membuat obrak-abrik porak-poranda di barisan belakang gelombang sendiri. Bung Argon, Anda melihat seperti apa, Bung Argon? Iya, tentu yang dilakukan oleh pemain PS Lamere ini, Bung, sangat sporadis, Bung, ketika melakukan serangan. Iya, terbukti Erik saya pikir menjadi kewalahan tadi, Bung, ketika Bobby dan Bagas Kahfi tadi, ya bagus Kahfi maksudnya tadi, pemain pengganti maksudnya, mencoba mengotak-atik lini belakang Erik dan kawan-kawan. Ya, inilah yang harus diwaspadai oleh PS Gelombang. Beberapa kali tadi pemain PS Lamere bebas masuk ke area kotak penalti, Bung. Itu yang harus diwaspadai, Bung, oleh pemain belakang PS Gelombang, Bung. Ya, setelah coach Persela sendiri Irwan Argon tercoba lakukan rotasi pemain tadi, Anda melihat seperti apa yang terjadi di lapangan pertandingan? Iya, tentu, Bung, masuknya seorang Bagus Kahfi tadi, berharap coach atau pendukung PS Lamere bisa merubah warna di sisa waktu babak pertama ini, Bung. Ya, tentu saja dengan masuknya seorang Bagus Kahfi tadi mampu merubah keadaan, itu intinya, Bung. Iya, luar biasa sebuah aksi yang dilakukan oleh seorang goalkeeper. Sangat luar biasa, saudara penonton, penampilan dari seorang Firman. Ya, kembali anak-anak daripada Gelombang melakukan penguasaan bola, maksudnya laku umpan sila, mencoba dasar lakukan penetrasi, ya. Namun dengan kejelian, ya Bung Argon, masing-masing kedua timnya saling kontra atau saling berhadapan di petang hari ini di pertandingan pembuka atau perdana di ajang ASCAP yang cukup bergengsi di lapangan hijau Rupe ini. Kedua penjaga gawangnya masing-masing dimiliki sangat selangit ala sepak bolanya, Bung Argon. Hampir-hampir terjadi blunder. Ya, Bung Argon. Iya, tentu, Bung, kedua tim ini harus memetik poin 3, Bung. Ya, karena ini pertandingan perdana dan tentu mereka harus startnya dengan baik, Bung. Iya, terbukti kedua tim ini selalu menjual beli serangan, Bung. Iya, ini sangat luar biasa, dan kompetisi ini ya kita melihat ya sebuah menunggu keputusan wasit Sulaiman, wasit yang baru memiliki lisensi Bung. Ya, sangat luar biasa. Ya, ketika event kompetisi yang sangat saya pikir yang sangat kompetitif, Bung, ini adalah hajatan besar Asosiasi Sepak Bola Kabupaten Bima. Sangat luar biasa, saudara penonton. Iya, ternyata sebuah keputusan wasit menuju titik putih, Bung. Iya, tentu saja Gelombang memanfaatkan dengan baik apa yang dimiliki oleh pemain-pemain Gelombang. Bom iya, mampukah pemain nomor 9 mengecoh penjaga gawang luar biasa.
Eri Rianto Bung. Sebuah tendangan yang sulit di antisipasi tadi oleh sang goalkeeper Firman, berubah kedudukan 1-0 sudah penonton untuk PSA Gelombang di akhir-akhir babak pertama sudah penonton. Dua pelanggaran tadi itu yang saya katakan tadi Bung. Ya, seorang penyerang atau striker dia harus memiliki harus agresif untuk masuk ke area kotak penalti Bung. Ya, tentu saja keputusan yang ketika pemain PSM Mere melakukan sebuah tindakan penyelamatan ini yang sangat akan fatal Bung. Iya, tadi terbukti salah seorang penjaga gawang melakukan pelanggaran Bung. Iya, terbukti satu hadiah penalti yang dimiliki oleh PS Gelombang. Ya, itu yang saya katakan tadi Bung. Ya, seorang striker harus ngotot untuk merangsek masuk ke kotak penalti apapun resiko, tidak boleh untuk mencoba menilai atau menarik bola ke luar kotak penalti apabila dia salah seorang striker memiliki peluang. Iya, karena kita tahu ketika mereka masuk ke kotak penalti Bung, tentu saja ini akan menguntungkan PSA Gelombang Bung. Ya, sudah dilakukan tendangan berbatu Gelombang lagi. Ya, saudara penonton, peluang tadi masih energik barisan belakang untuk mengcover segalanya. Ya, terjadi gol tadi saudara penonton. Teringat Bung Argon, terjadi liga pertama yang digelar atau yang digulirkan di Indonesia sejak tahun 1994 rupanya. Pertandingan di final antara Petrokimia dengan Persebaya Bung Argon. Pertama digulirkan Liga Downhill tadi disponsori oleh perusahaan rokok Downhill waktu pertama kali digulirkan Liga di Indonesia tahun 1994. Ya, sekalipun dijuarai atau yang menjadi juara pada saat itu adalah Persib yang terdiri dari sekuat putra-putra Indonesia asli tanpa pemain asing. Ya, karena duel di udara, Jack Diago dan Irianto maksudnya, ya dengan sendirinya, ya kembali pemain kembali dengan sana, di sana ada pemain lepas kawalan, sudah. Saudara penonton, memanfaatkan lebar lapangan dan panjang lapangan, seorang Humber putra langsung dari Bapak Wahyudin yang memiliki kostum 20. Ia yang memiliki postur yang cukup ideal dan usianya masih sangat relatif muda. Saudara penonton, masih berada di dunia pendidikan formal SLA saudara penonton. Iya, Anda melihat seperti apa gol yang melalui Pombo tadi? Apakah Anda sendiri mengamati gol gimana Bung Argo sendiri? Iya, kita tahu Bung, Bom ini adalah salah satu pemain yang dimiliki oleh Kota Bima Bung. Iya, ini yang Bang, Eri keluar, Firman masuk. Iya, kita tahu Bung, Alvaro ini adalah salah satu pemain yang menjadi andalan Persekobi Bung. Iya, untuk saat sekarang. Iya, dengan pengalaman yang dimiliki oleh seorang Bom tadi ketika dia mencoba melakukan dribbling tadi Bung, masuk ke area kotak penalti, langsung dia membaca arah posisi gawang. Itulah kelebihan seorang Bom Bung, melihat gerakan yang dilakukan oleh goalkeeper tadi, dia melakukan satu shooting dan mengenai tiang Bung, ya misar maksudnya tadi, tiang jauh, tiang dekat Bung. Iya, kita saksikan tadi sebuah gol yang sangat-sangat berkelas Bung, dengan lewat tendangan kaki kidalnya seorang Bom tadi Bung. Ya, Bom lagi mencoba melakukan gerakan individu. Ia mencoba melewati pemain gelandang dua pemain ini, namun bola dicocor keluar. Kali ini saudara penonton, wasit Sulaiman sendiri meniup peluit bertanda bola terlebih dahulu keluar lapangan pertandingan. Ini
menguasai lemparan ke dalam. Iya. Kurang cermat melakukan lemparan ke dalam. Kini lemparan ke dalam diambil oleh anak-anak nomor 08. Mencoba ada semasa berbahaya melewati 3 pemain, namun kandas lagi ya. Dengan sendirinya wasit garis mengipaskan benderanya, terjatuh dan memberikan hadiah tendangan bola mati di sentral pertahanan daripada Gelombang sendiri, Bung Argon. Ini sebagai Algojo atau eksekutor dengan pukul beban sudah melakukan tendangan tatan. Bobby, waduh, ada Bobo Firman. Ya, kembali nomor 14. Upah berobos ada pertahanan, langsung melakukan tendangan spekulasi atau syuting di luar garis 16. Masih gagal. Skor sementara 2 untuk Gelombang, saudara penonton. Ya, masih 0 di kubu Persela sendiri. Ya, kembali ya, Firman lakukan tendangan bola mati. Sundulan penyelamatan datang dari palang pintu Perselam. 2 pemain menjulang di udara. Bola adu sundul maksudnya, tapi namun saja Jauh, Per. Arah Sule. Buka. wasit, lagi-lagi wasit Sulaiman memberikan Iya, kita tahu Bung, Bom ini adalah salah satu pemain yang dimiliki oleh Kota Bima, Bung. Iya, ini yang berganti pemain. Inai. Bang, Eri keluar, Firman masuk. Iya, kita tahu Bung, Alvaro ini adalah salah satu pemain yang menjadi andalan Persekobi, Bung. Iya, untuk saat sekarang. Iya, dengan pengalaman yang dimiliki oleh seorang Bom tadi ketika dia mencoba melakukan dribbling tadi, Bung, masuk ke area kotak penalti, langsung dia membaca arah posisi gawang. Itulah kelebihan seorang Bom, Bung, melihat gerakan yang dilakukan oleh goalkeeper tadi. Dia melakukan satu shooting dan mengenai tiang, Bung. Ya, Mister maksudnya tadi tiang jauh, tiang dekat, Bung. Iya, kita saksikan tadi sebuah gol yang sangat berkelas, Bung, dengan lewat tendangan kaki kintannya seorang Bom tadi, Bung. ya, Bobo lagi mencoba melakukan gerakan individu. Ia mencoba melewati pemain gerangan 2 pemain ini, namun bola dicocor keluar. Kali ini saudara penonton, wasit Sulaiman sendiri meniup peluit bertanda bola terlebih dahulu keluar lapangan pertandingan. Ini menguasai lemparan ke dalam. Iya. Kurang cermat melakukan lemparan ke dalam. Kini lemparan ke dalam diambil oleh anak-anak nomor 08. Mencoba ada semasa berbahaya melewati 3 pemain, namun kandas lagi ya. Dengan sendirinya wasit garis mengipaskan benderanya, terjatuh dan memberikan hadiah tendangan bola mati di sentral pertahanan daripada Gelombang sendiri, Bung Argon. Ini sebagai Algojo atau eksekutor dengan pukul beban sudah melakukan tendangan tatan. Bobby, waduh, ada Bobo Firman. Ya, kembali nomor 14. Upah berobos ada pertahanan, langsung melakukan tendangan spekulasi atau syuting di luar garis 16. Masih gagal. Skor sementara 2 untuk Gelombang, saudara penonton. Ya, masih 0 di kubu Persela sendiri. Ya, kembali ya, Firman lakukan tendangan bola mati. Sundulan penyelamatan datang dari palang pintu Perselam. 2 pemain menjulang di udara. Bola adu sundul maksudnya, tapi namun saja Jauh, Per.
Arah Sule. Sule. Buka. Wasit, lagi-lagi wasit Sulaiman Setara dia. memberikan gerakan-gerakan sepak bola yang cukup enak ditonton pada petang hari ini, saudara penonton, sehingga dengan sendirinya gaya-gaya sepak bola ala bola yang dilepaskan oleh kedua pemain yang saling berhadapan ini cukup selangit, cukup mewah, dan cukup menggiurkan hati dan enak penonton pada petang hari ini. Kali ini seorang Sultan datangi pendek lagi, nomor kostum 8 ini mencoba membawa lari bola dengan lincah dan bagus, dapat dipatahkan. Inilah Umar daripada Gelombang yang memiliki postur jangkung, yang pemain yang baru direkrut atau dikoleksi oleh pelatih Gama ya, yang pada petang hari ini juga diturunkan sekuat ini, Bung Argon ya. Ya, kali ini Gelombang sendiri mendapat tendangan bola mati di daerah pertahanan kanan daripada Perselam sendiri sebagai Algodo eksekutor. Irianto, tembakan sudah lakukan, masih melayang jauh di atas udara. Mau perhatian wasit, kembali Perselam, rotasi pemain 16 Ahdin keluar, masuk Akbar kostum 3. Ya, thank you. Kembali lapangan pertandingan. Cukup menghiburkan tontonan pada petang hari ini. Pertandingan yang diketengahkan oleh kedua pemain yang saling kontra pada petang hari ini, saudara penonton. Kini Firman melakukan tendangan penyelamatan, lepas kawanan, berbahaya kali ini, mencoba mereseng masuk. Kali ini seorang Bobby, inilah kejelian seorang Bobby, coba mengotak-atik bola lagi-lagi. Masih nomor kostum 7 ini mencoba saling berebutan, maksudnya angkat ke kostum 8, coba bereksek masuk. Di sana ada Firman. Kali ini wasit Sulaiman memberikan hadiah tendangan sudut, maksudnya untuk anak-anak Persela di menit akhir ini. Ya, Bung Argon, di sisa waktu 2 kali 45 menit ini terjadi rotasi pemain di kubu Persela oleh Coach Faisal sendiri, terbukti memberikan atmosfer baru, membangun serangan yang cukup bergelombang di kubu Gelombang, membuat obra-abri porak-poranda daripada Gelombang sendiri. Ada seperti apa melirik ke Bung Argon? Ya, tentu saja Bung, setiap pergantian pemain tentu saja akan memberi warna baru, Bung. Ketika masuknya pemain pengganti, itu yang sangat diharapkan oleh pelatih, Bung. Paling tidak PS Lamere mampu memperkecil keadaan, Bung, karena dihitung nanti ketika agregat misalnya, Bung, itu yang perlu dilakukan oleh pemain-pemain PS Lamere, Bung, dengan memasukkan pemain-pemain yang mengganti pemain, Bung, karena itu merupakan sebuah strategi juga yang dilakukan oleh coach atau pelatih, Bung, ketika di sisa waktu yang sangat krusial ini, waktu yang terlalu lama bagi PS Gelombang dan waktu yang sedikit bagi PS Lamere, Bung, karena posisi PS Lamere tertinggal jauh, Bung, dengan skor yang sangat mencolok 3-0, Bung.
Ya, kali ini di sisa 2 kali 45 menit. Wasit Sulaiman memberikan hadiah tendangan bola mati di sektor pertahanan untuk anak Persela. Tendangan sudah dilakukan. Masih dapat terbaca. Sentuhan loncatan yang tinggi di atas udara penjaga gawang Firman dari kubu Gelombang sendiri untuk menyelamatkan gawangnya. Saudara penonton, kali ini mencoba membangun serangan anak-anak Gelombang. Lepas kawanan maksudnya di barisan kanan. Iya, Irek sendiri. Ya, Amin pelan saja. Namun saja nomor 08. Kali ini saudara penonton masih ada Firman, pemain yang cukup bertalenta di kubu Gelombang yang posisikan diri sebagai palang pintu yang ditugaskan oleh pelatih Gama sendiri, saudara penonton. Edison maupun Bobby tadi tidak mampu menjawab apa yang diharapkan oleh seorang Agus Abung. Farhan sekali. Iya, saudara Gon, iya, sangat mumpuni serangan-serangan yang dibangun di menit akhir oleh Persela sendiri. Namun saja Dewi Fortune benar-benar menguntungkan kepada Gelombang maksudnya. Jual beli serangan saling bergelombang di pertengahan ini. Lepas kawanan Farhan. Kaki kanan Farhan, saudara penonton. Saudara penonton, wasit Sulaiman sendiri telah meniup peluit panjang pertanda pertandingan di Kartu kuning 50.000 satu lembar. Administrasi. Kami memberitahukan berdasarkan regulasi dan aturan pertandingan ini. Oke. Thank you. Saudara penonton, wasit Sulaiman sendiri telah meniup peluit panjang pertanda pertandingan di pertandingan perdana ajang ASCAP ini yang berlangsung di lapangan hijau Rupe ini, saudara penonton.